Pikiranmu suka muter-muter terus nggak jelas. Gini, dalam 5 menit ini kita bakal gali cara praktis biar kamu bisa lebih tenang, pegang kendali pikiranmu sendiri. Selamat datang di Hening Sejenak. Oke, kali ini kita mau bedah bareng nih soal overthinking. Kita udah kumpulin beberapa materi ya, dan misi kita tuh menyaring wawasan pentingnya buat kamu. Biar kamu bisa lebih fokus ke hal yang emang penting. Kita bakal lihat dari mana sih asalnya overthinking ini, terus gimana kamu bisa ngendaliinnya, sama langkah-langkah konkret yang bisa langsung dicoba. Siap ya? Oke, kita mulai. Jadi poin pertama nih, yang penting banget disadari. Seringkali overthinking itu datangnya dari dalam diri kita sendiri. Pikiran soal masa lalu atau cemas masa depan itu sebenarnya nggak banyak bantu buat sekarang kan? Iya, betul banget. Dan kesadaran ini tuh langkah awal yang krusial. Kalau kita paham, kita ikut andil nyiptain drama internal ini, nah itu malah kasih kita kekuatan. Jadi nggak cuma pasrah sama keadaan. Oke. Fokus ke masa lalu atau depan yang nggak nyata saat ini, itu sering jadi sumber masalahnya, gitu. Dan itu bisa kita pengaruhi loh. Nah, ini dia kabar baiknya. Kamu tuh sebenarnya punya kendali loh. Ada analogi bagus di salah satu materi. Pikiran itu kayak pisau tajam. Menarik. Iya kan? Bisa berguna kalau dipegang bener, tapi ya bisa bahaya kalau dibiarin liar gitu aja. Intinya, jangan sampai pikiran yang ngendaliin kamu. Persis. Ini penting banget karena mengubah cara pandang kita. Dari yang tadinya merasa jadi korban pikiran, jadi pengendalinya. Jadi pengendali ya? Ya, mengenali kalau pikiran negatif itu ya cuma pikiran, bukan kebenaran mutlak. Ini ngasih kita kesempatan buat, secara sadar milih respon lain yang lebih positif, lebih ngebangun. Tapi ya tentu ini butuh latihan ya, nggak instan. Butuh latihan ya? Oke. Terus kunci berikutnya ini soal fokus kan? Mengarahkan perhatian kita. Betul. Coba deh, arahkan perhatian ke hal-hal yang baik, yang benar dalam hidupmu sekarang. Jangan malah ke yang salah terus. Tentukan apa yang penting buat kamu, biar fokusnya ke sana. Mengarahkan perhatian secara sadar ini cara aktif buat ngelawan overthinking. Jadi kita nggak cuma keseret arus pikiran negatif aja. Milih gitu ya, mau fokus kemana. Iya, kita milih mau alirin energi mental kita kemana. Dan latihan buat hadir penuh di saat ini, nah ini langsung memutus rantai khawatir soal masa lalu atau masa depan. Benar-benar hadir di sini sekarang. Oke, nah terus ada juga nih beberapa cara praktisnya ya. Misal, coba tenangkan diri pakai latihan napas sederhana. Itu cepat ya efeknya. Iya, latihan pernapasan itu kan secara fisiologis langsung menenangkan sistem saraf kita. Atau lakukan sesuatu, sekecil apapun itu, biar fokusnya pindah dari mikir terus jadi bertindak. Nah, betul. Mengambil tindakan itu bisa memecah siklus analisis berlebih yang kadang bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain. Terus soal mindfulness juga penting. Mindfulness ya, jadi lebih sadar gitu. Lebih dari sekedar tenang, tapi kayak eksplorasi aktif sama momen sekarang. Melihat hal-hal dengan cara baru, nggak kaku. Ini bisa buka perspektif baru loh. Oke. Terus penting juga buat memahami perasaanmu. Cemas itu kan sinyal. Coba kenali penyebabnya apa. Seringkali pemicunya tuh nggak sebesar yang kita bayangin kok. Mengenal diri sendiri itu bantu penerimaan juga. Jadi proses kenal diri juga ya. Nah, tapi perlu diingat juga ya, ngubah kebiasaan mikir ini kan proses, nggak bisa instan. Banget. Ini perlu waktu dan kesabaran. Jangan langsung nyerah kalau belum kerasa hasilnya gitu ya. Betul. Dan satu lagi yang penting banget, kalau rasanya overthinking ini udah berat banget sampai ganggu aktivitas sehari-hari, jangan ragu cari bantuan profesional. Iya, itu bukan tanda lemah ya. Sama sekali bukan. Justru itu langkah yang bijak dan proaktif buat cari solusi yang pas buat kamu. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari pembahasan kita, intinya kamu tuh punya kekuatan buat ngelola pikiranmu. Dengan sadar sumbernya dari mana, terus ambil kendali, arahin fokus, pakai teknik praktis. Kamu bisa kok ngurangin overthinking dan merasa lebih baik. Ini bukan soal ngilangin pikiran ya, tapi lebih ke gimana kamu ngeresponnya. Nah, ini jadi memunculkan satu pertanyaan menarik nih buat kamu renungkan lebih lanjut. Kalau pikiran itu bisa dikelola kayak alat, kira-kira alat-alat internal apa lagi ya yang sebenarnya udah kamu punya buat ngebentuk pengalaman hidupmu sehari-hari, tapi mungkin belum kamu sadari atau manfaatin sepenuhnya? Wah, pertanyaan bagus tuh buat dipikirin. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak Hening Sejenak. Semoga pembahasan kita ini bermanfaat ya buat kamu. Tapi ngomong-ngomong nih, udah dengerin atau nonton sejauh ini, kok kayaknya belum follow, subscribe, atau like ya?
jangan-jangan benci nih sama kita. Bercanda kok. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.